Kesedihan di balik animasi Nusa dan Rara. Si mantan suami ini kan terkenal agamis ya kan, bahkan juga edukasinya melalui animasi yang kuat, nilai-nilai agama, moral segala macam. Pernah ada rasa miris nggak sih kalau ternyata suami itu di belakang layarnya begini gitu loh? Banget. Nah, pada saat itu pas ketahuan, ini kan saya waktu itu posisinya masih commissioner tuh di perusahaan. Saya bilang sama salah satu BOD-nya, ini ternyata kayak begini. Karena mereka semua juga udah curiga, katanya setiap kali tuh kayak lunch meeting, pas lagi meeting nih, sorry gue ada lunch, janji di luar apalah gitu. Terus, lah kok aneh banget, pokoknya kecium lah keanehan-keanehannya gitu. Nah terus saya bilang nih sama satu orang ini, yang saya curigain gitu kan, pas BOD-nya, saya bilang, nih ternyata si orang ini tuh seperti ini nih, case-nya. Terus mau saya panjangin lah istilahnya waktu itu. Sebenarnya kan waktu pas pertama kali ketahuan, kalau saya nggak ngeredam, kalau saya nggak mikirin soal Nusa, kalau saya nggak mikirin soal perusahaan, ya udah bisa aja kan, kalau ngikutin hawa nafsu tuh ya kan. Tapi nggak bakal ada tuh Nusa yang sekarang bisa dijual sama mereka. Betul. Nah itu loh maksudnya, makanya saya sakit hati banget waktu pas dipecat, benar-benar nggak ada alasan apa-apa. Betul. Jadi ini teman-teman buat yang belum tahu kalau ternyata foundernya dari Nusa Rara ini kan berdua pasangan suami istri ini kan, si kakak Anissa dan mantan. Nah mereka berdua berselingkuh ini terus sampai si salah satu foundernya ini selingkuh, kemudian jadi macet produksi Nusa Raranya, dan malah Nusa Raranya ini dijual ke production house lain, tapi pembagiannya itu nggak sama sekali. Iya, nggak adil sama sekali. Jadi waktu itu kakak dikasih berapa? Nggak dikasih sama sekali. Sama sekali nggak dikasih. Jadi dikeluarin sengaja nih. Saya nggak tahu tuh tadi ya didepak sepihak tanpa alasan yang jelas. Terus pas didepaknya itu juga pas lagi proses trial pengadilan agama buat divorce. Jadi tiba-tiba saya dikeluarin lah dari perusahaan. Terus saya bingung kan kenapa jadi personal, profesional apa hubungannya gitu kan. Ya udah, terus didepak pas kedengeran sama saya dijual, langsung disomasi dong sama lawyernya waktu itu. Jangan dijual dulu, ini lagi ada pembagian gono gini gitu kan, sidangnya belum selesai gitu. Ya udah, tapi in the end ya mungkin karena dianya ada biayanya lah ya. Betul. Kita gitulah. Jadi waktu itu pokoknya keputusannya sampai kasasi dan masih NO. Jadi kalau NO tuh masih bisa, ya kalau mau lanjut oke, masih bisa dilanjutin. Tapi ya itu udah dibayar katanya sama production house yang lain itu. Terus ya intinya udah bagi-bagi lah kali mereka. Dan kakak nggak tahu berapa nominal kejualnya itu berapa? Sebenarnya ada selentingan ya. Kalau exactnya saya kan nggak bisa lihat tuh yang ada di paper. Cuma selentingan yang saya dengar sih 4 juta US dollar. 4 juta US dollar dan kakak nggak dapat apapun? Sama sekali.